Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu padamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberikan jawaban, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kalian katakan dari manusia, kita takut karena banyak orang, sebab mereka menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa pada waktu itu kepada Tuhan Yesus adalah soal wibawa apa atau kuasa apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus itu mempunyai semacam hak untuk mewartakan sabda Tuhan kepada orang banyak. Karena pada waktu dulu memang orang yang mempunyai hak itu adalah para imam, orang-orang Farisi, juga ada beberapa imam dan juga ahli-ahli Taurat. Seolah-olah orang-orang yang sudah mumpuni itu yang belum tentu yang mumpuni itu adalah mereka yang menguasai dan tahu persis sabda Tuhan. Contoh konkret saja begini, misalnya kita naik semacam travel kendaraan umum. Pada waktu itu malam hari, tiba-tiba sopirnya itu sakit di tengah perjalanan. Dia tidak bisa nyupir lagi. Di satu penumpang itu di kendaraan travel itu ada beberapa orang yang mempunyai kualifikasi. Yang satu dia mempunyai SIM, tetapi dia tidak bisa nyopir karena SIM kita kan beli kadangkala, bukan karena ujian tapi karena beli gitu ya. Dia punya SIM untuk nyopir. Yang satu adalah satu penumpang itu ternyata yang punya bengkel yang seringkali mencoba mobil tetapi nggak punya SIM. Kira-kira Anda lebih mempercayakan diri kepada mana? Orang yang punya SIM tapi nggak bisa nyopir, atau orang yang bisa nyopir karena dia punya bengkel yang seringkali mencoba mobil yang diperbaiki itu untuk mencoba mana yang kurang. Mana yang Anda percayakan untuk nyopir? Nah, yang enggak punya SIM. Baik, tapi dia menguasai. Berarti kita bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa orang yang sebetulnya tidak mempunyai lisensi untuk itu, tetapi dia menguasai dan tahu persis. Baik, lalu sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau Anda diundang untuk datang menghadiri satu peristiwa penting di Puncak Jaya sana, Anda diberi undangan, lalu diberi alamat dengan Google Map. Lalu yang satu, Anda dijemput orang yang dari Puncak Jaya sana itu. Anda lebih percaya mana untuk bisa cepat sampai ke sana? Yang dengan undangan dan diberi alamatnya dan Google Map itu, atau Anda lebih baik dijemput oleh orang yang dari sana? Baik, ini jawaban kita.
Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memang secara manusiawi tidak mempunyai lisensi untuk mengajar. Tetapi dia dipanggil oleh Bapaknya untuk menunjukkan jalan kepada orang-orang yang ingin mengalami keselamatan. Karena dia sendiri itu yang dari surga. Dia diutus Sang Bapa untuk membawa orang yang percaya kepadanya untuk bisa mengalami keselamatan. Dia bukan hanya yang mempelajari kitab suci, dia bukan istilahnya itu yang menghafal kitab suci, lalu mengajarkan ayat-ayat demi ayat, tetapi dia sendiri yang datang dari surga untuk turun, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan akhirnya membawa orang itu kembali kepada Bapa. Ini adalah peran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak lalu mengatakan bahwa ini loh kitab suci dari Allah, kamu baca. Nanti kalau kamu percaya dengan kitab suci itu akan mengalami keselamatan. Tidak. Tuhan Yesus itu mewartakan, lalu dia menunjukkan jalan dengan teladan hidupnya, dan dia juga mengajarkan kepada kita iman yang benar, dan dia mau mengajak kita untuk menuju kepada keselamatan, dan hanya orang-orang yang memasrahkan diri kepadanya itulah yang mengalami keselamatan. Dan ini adalah tokoh yang kita tunggu dan mau kita perayakan kelahirannya. Dia yang datang dari Allah. Undangan Allah itu tidak hanya memberikan ini loh peta, tidak. Tetapi undangan Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita adalah mengutus Dia yang dari Allah. Bahkan bukan hanya utusan, tetapi Dialah juga yang menjadi pemilik surga itu. Diutus untuk menjemput kita. Demikian kita bisa melihat ada sesuatu yang sungguh istilahnya itu membanggakan bagi diri kita. Secara manusiawi memang seolah-olah tidak mempunyai lisensi. Tetapi pada hakikatnya dia mempunyai kemampuan untuk membawa kita menuju keselamatan itu. Maka di sini sebetulnya ada sesuatu hal yang mau dituntut dari diri kita, yakni iman kepadanya. Iman yang bukan hanya melulu berasal dari angan-angan atau dari ide manusia, tidak. Tetapi iman di sini adalah tanda kita mau memasrahkan pikiran kita kepada Allah. Kita mencoba mengikuti apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan, yang harus kita lakukan. Dan kita mau mencoba untuk itu. Maka kita harus bangga karena Tuhan ternyata sungguh sangat kreatif menggerakkan kita untuk tetap setia dan memampukan kita untuk bisa mengenalinya. Sehingga kita ada rasa kebanggaan. Kalaupun masih ada sesuatu hambatan dalam diri kita, kita harus membuat pertobatan. Dan pertobatan itulah yang sedang kita siapkan dalam masa Advent ini. Yaitu perubahan dalam sikap, dalam beriman kita kepada Allah. Selamat merenungkan.